Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahillazi anzala sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu allazi la nabiyya ba'dah. Alhamdulillah, insyaallah saya Agil Suwandana dari STAI Darut Tauhid yang akan mempresentasikan tentang bahasa nasional sebagai bahasa persatuan. Baik ya, untuk pokok pembahasan pada kali ini yaitu pertama tentang pengertian bahasa nasional, pentingnya bahasa nasional, peran bahasa nasional sebagai bahasa persatuan, tantangan dalam mempertahankan bahasa nasional, dan upaya mempertahankan bahasa nasional. Baik, apa itu bahasa nasional? Bahasa nasional adalah bahasa yang digunakan sebagai bahasa resmi dan bahasa persatuan di suatu negara. Bahasa ini berfungsi sebagai alat komunikasi yang efektif dan simbol identitas nasional, serta berperan penting dalam membangun dan memperkuat persatuan dan kesatuan rakyat. Ciri khas bahasa nasional ada 5 ya. Yang pertama bahasa resmi. Bahasa nasional digunakan sebagai bahasa resmi dalam berbagai bidang, seperti pemerintahan, pendidikan, hukum, dan media massa. Yang kedua, bahasa persatuan. Bahasa nasional berfungsi sebagai perekat yang kuat bagi seluruh warga negara, terlepas dari perbedaan suku, agama, budaya, dan bahasa daerah. Yang ketiga, simbol identitas nasional. Bahasa nasional menjadi simbol kebanggaan dan identitas nasional, memperkuat rasa memiliki dan kebersamaan di antara seluruh rakyat. Yang keempat, secara integritas, bahasa nasional memfasilitasi integrasi sosial, ekonomi, dan politik, sehingga memperkuat persatuan bangsa. Dan yang kelima, yaitu wadah pengembangan budaya. Bahasa nasional menjadi wadah untuk mengekspresikan dan melestarikan berbagai kekayaan budaya nasional. Adapun undang-undang yang mengatur bahasa nasional yaitu ada di pasal 36 Undang-Undang Dasar tahun 1945 menyatakan bahwa bahasa negara ialah bahasa Indonesia. Ini berarti bahwa bahasa Indonesia adalah bahasa resmi yang digunakan dalam berbagai bidang kehidupan di Indonesia seperti pemerintahan, pendidikan, hukum, dan media massa. Pasal ini juga menunjukkan bahwa bahasa Indonesia adalah bahasa persatuan yang menyatukan seluruh rakyat Indonesia terlepas dari perbedaan suku, agama, dan budaya. Pentingnya bahasa nasional. Ada 4 poin. Yang pertama itu menyatukan bangsa. Bahasa nasional menjadi perekat yang kuat bagi seluruh warga negara, terlepas dari perbedaan suku, agama, dan budaya. Yang kedua, sarana komunikasi. Bahasa nasional memudahkan komunikasi antar warga sehingga mempermudah interaksi sosial, ekonomi, dan politik. Yang ketiga, sebagai identitas nasional, bahasa nasional menjadi simbol kebanggaan dan identitas nasional, memperkuat rasa memiliki dan kebersamaan. Dan yang terakhir yaitu pengembangan sumber daya manusia. Bahasa nasional menjadi bahasa pengantar utama dalam pendidikan sehingga memungkinkan akses pendidikan yang merata bagi seluruh warga negara. Selanjutnya ada peran bahasa nasional sebagai bahasa persatuan. Baik ya, ada 4 poin di sini. Yang pertama, meleburkan perbedaan. Jadi bahasa nasional membantu meleburkan perbedaan budaya dan etnis, menciptakan rasa persatuan dan kesatuan. Yang kedua, mendorong toleransi. Jadi penggunaan bahasa nasional secara luas mendorong toleransi dan saling menghormati antar kelompok masyarakat.
Yang ketiga, memperkuat integrasi nasional. Bahasa nasional memfasilitasi integrasi sosial, ekonomi, dan politik sehingga memperkuat persatuan bangsa. Dan yang keempat yaitu membentuk karakter bangsa. Bahasa nasional mencerminkan nilai-nilai luhur bangsa seperti gotong royong, toleransi, dan nasionalisme. Tantangan dalam mempertahankan bahasa nasional. Ada beberapa tantangan ya yang kita hadapi dalam mempertahankan bahasa nasional. Yang pertama itu pengaruh bahasa asing ya yang memang sering kita dapatkan ya di zaman ini. Yang kedua munculnya bahasa gaul karena sesuai periringan zaman sekarang bahasa gaul memang sudah mencampuri ya untuk bahasa nasional. Yang ketiga minimnya kesadaran masyarakat dan perkembangan teknologi. Nah, bagaimana sih upaya mempertahankan bahasa nasional? Yang pertama, yaitu meningkatkan kesadaran masyarakat. Dengan cara apa? Satu, sosialisasi dan edukasi. Yang kedua, kampanye bahasa. Dan yang ketiga, media massa. Yang kedua, peningkatan kualitas pendidikan bahasa. Yang pertama, kurikulum bahasa yang komprehensif. Yang kedua, peningkatan kompetensi guru dan pengembangan bahan ajar. Yang ketiga, penerapan bahasa nasional dalam berbagai bidang. Yang pertama, bidang pemerintahan. Yang kedua, pendidikan, media massa, dan juga dunia usaha. Baik, selanjutnya yang keempat adalah pemanfaatan teknologi. Yang pertama, aplikasi pembelajaran bahasa, platform digital, dan pengembangan kamus dan tesaurus digital. Yang kelima, perlindungan bahasa daerah, pengembangan dan pelestarian, pendidikan bahasa daerah, dan penggunaan bahasa daerah dalam berbagai bidang. Dan yang keenam adalah peran serta masyarakat. Yang pertama, menjadi agen perubahan. Yang kedua, menjadi teladan. Dan yang ketiga, melaporkan pelanggaran. Baik ya, ternyata untuk mempertahankan bahasa nasional itu memang sangat sulit ya. Tentunya kita sebagai generasi muda memang harus bisa mempertahankan bahasa nasional itu sebagai bahasa persatuan kita ya, terutama di negara Indonesia tentunya. Kita juga sebagai generasi muda memang harus tetap bisa menjaga pelestarian bahasa nasional karena sebagai identitas ya kita di negara Indonesia, bahasa Indonesia sebagai bahasa yang paling mudah dan juga paling sederhana untuk kita pelajari bersama. Dan kesimpulannya adalah bahasa nasional memiliki peran yang sangat penting dalam membangun dan memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa. Meskipun tadi ya terdapat berbagai tantangan, upaya yang konsisten dan terintegrasi dari berbagai pihak sangat penting untuk memperkuat kedudukan bahasa nasional sebagai bahasa persatuan dan sebagai identitas nasional. Dan juga bahasa nasional merupakan aset penting ya bagi suatu negara. Justru bahasa nasional itu menjadi ciri khas suatu negara, suatu bangsa yang mana dengan bahasa mereka bisa berkomunikasi dengan leluasa, bisa berkomunikasi dengan semua orang tentunya dengan bahasa ataupun bahasa yang mereka miliki menjadi identitas nasional, menjadi identitas suatu negara. Sekian, terima kasih dari saya untuk pemaparan tentang bahasa nasional adalah sebagai bahasa persatuan. Terima kasih, mohon maaf apabila ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.